mereka tuh pergi, almarhum ini pergi dengan siapa. Nah di malam hari saat ke GI, almarhum pergi sendiri. Terus dari mana nih datangnya Farah dan Dion? Atau jangan-jangan di dalam taksi itu ada seseorang? Tunggu dulu, itu supir taksinya beneran supir taksi kan? Bukan pemeran pengganti? Kalau misalkan saya itu tiba-tiba meninggal secara tidak wajar, tolong jangan percaya kalau saya itu bunuh diri. Karena saya sudah pasti tidak melakukannya. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Kita bahas lagi guys, teka-teki kematian dari diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan. Jadi kemarin kita udah bahas tentang kesaksian dari Farah dan Dion, tapi sepertinya banyak yang salah sangka ya. Jadi coba tolong ditonton sampai akhir dulu gitu ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah ternyata guys, almarhum Arya Daru ini ketemu dengan Farah dan Dion nggak cuma di Grand Indonesia di malam hari, tapi ternyata Farah dan Dion ini mengajak almarhum Arya Daru ini makan siang bareng di dekat kantornya itu di jam 12 siang sambil ngobrolin masalah kerjaan. Tapi apakah ini sudah ada di dalam keterangan saksi ya, di keterangannya Farah dan Dion? Karena hal ini terungkap dari chattingan almarhum dengan istrinya. Nah ini jadi ini percakapan antara almarhum dengan istrinya di jam 12 siang saat sedang makan siang bareng Farah dan Dion. Jadi komunikasi antara almarhum Arya Daru dan istrinya ini memang benar-benar sangat intens ya. Jadi apapun itu pasti diinformasikan ke istrinya. Makan apa, di mana, dengan siapa, itu pasti diinformasikan ke istrinya. Nah, di sore hari saat pulang kantor, menurut Pak Nikolai Aprilindo, almarhum ini sempat mengatakan kepada istrinya bahwa almarhum ini akan pergi ke Grand Indonesia untuk membeli dasi dan daleman gitu. Tapi di chat itu ditanya sama Mbak Pita, sama siapa perginya? Almarhum bilang kalau almarhum itu pergi sendiri. Kalau misalkan almarhum ini nggak mau bilang gitu pergi dengan siapa, lah tadi siang aja pas makan siang almarhum ini selalu bilang gitu, mereka tuh pergi, almarhum ini pergi dengan siapa. Nah di malam hari saat ke GI, almarhum pergi sendiri. Terus dari mana nih datangnya Farah dan Dion? Apakah mereka janjian di sana atau kebetulan ketemu? Nah saat di GI, almarhum dan istri ini masih chattingan, kirim foto, dan bahkan sempat video call guys. Istrinya ini membantu untuk memilihkan gitu. Jadi sambil video call, yang mana nih yang bagus gitu. Jadi istrinya sempat memilihkan entah itu dasi ataupun kemeja yang dibeli oleh almarhum. Nah setelah selesai belanja, almarhum ini menginformasikan lagi sama istrinya kalau ada telepon dari seseorang. Tapi tidak diinformasikan telepon itu dari siapa. Dan setelah mendapatkan telepon itu, almarhum lalu pamit dengan Farah dan Dion gitu, bahwa almarhum ini akan pergi lebih dulu. Nah, jadi ini sesuai ya dengan kesaksian dari Dion yang menyebutkan bahwa almarhum ini mendapatkan telepon tapi tidak tahu dari siapa gitu. Jadi bukan dari istrinya ya, karena istrinya pun juga mengatakan bahwa almarhum ini mendapatkan telepon dari seseorang begitu. Siapakah orang itu? Nah, itu masih menjadi pertanyaan banget nih. Nah, di jam 20.57, almarhum Arya Daru ini menginformasikan lagi ke istri kalau sedang antre taksi. 20.57, almarhum itu menunggu taksi. Dan almarhum juga sempat mengirimkan video kepada istrinya yang menunjukkan kalau almarhum ini sedang antre taksi. Itu di jam 21.57. Nah jadi almarhum ini juga sempat bilang kepada istrinya saat antri taksi itu, kurang lebih kata-katanya tuh enak ya punya mobil, ini pertama kali loh aku antri taksi kayak gini gitu. Mungkin biasanya kan almarhum itu pakai mobil sendiri, karena mobilnya sudah dijual jadinya sekarang pakai taksi. Dan kemungkinan antri taksinya juga lumayan lama karena saat itu posisinya lagi hujan gitu. Nah menurut informasi dari istrinya, komunikasi terakhir itu di jam 21.18, posisinya almarhum ini sudah naik taksi guys. Berarti chat yang diduga salah kirim juga terjadi pada saat almarhum ini lagi ada di taksi itu. Kira-kira apa yang terjadi di taksi itu ya, sampai-sampai almarhum ini
HP-nya tidak aktif. Apakah almarhum ini mematikan HP-nya? Karena menurut kesaksian dari sopir taksi, almarhum ini di dalam taksi juga terlihat panik. Tengok kanan kiri, depan belakang, seolah-olah lagi ada yang ngikutin. Apa jangan-jangan saat berada di dalam taksi, almarhum ini juga sempat menerima telepon dengan nada ancaman begitu? Atau jangan-jangan di dalam taksi itu ada seseorang? Tunggu dulu, itu supir taksinya beneran supir taksi kan? Bukan pemeran pengganti? Nah, kalau misalnya di jam 21:18 ini almarhum sudah ada di dalam taksi, kenapa di bukti CCTV di Grand Indonesia almarhum ini sedang antri taksi juga di jam 21:18? Dan kalau nggak salah itu saat antri taksi, baju almarhum ini agak bermotif ya, dan kelihatan tuh lengan panjang bukan sih? Tapi kok saat almarhum ini ada di Kemlu, pada saat masuk ke Kemlu, pada saat keluar, dan juga pada saat masuk ke kosnya, terlihat seperti baju hitam polos dan lengan pendek. Apakah almarhum ini sempat ganti baju begitu? Untuk mengelabui, mungkin ada orang yang mengikuti, jadi biar nggak ketahuan kalau ini adalah almarhum. Jadi almarhum ini mengganti bajunya dengan baju yang barusan dibeli di Grand Indonesia. Apakah seperti itu? Nah, ketika almarhum ini sudah sampai di Kemlu, di CCTV itu terlihat ya kalau almarhum ini tergesa-gesa gitu ya, masuk ke dalam Kemlu. Ada apa ya? Kenapa almarhum ini tergesa-gesa masuk ke dalam Kemlu gitu? Apakah karena saat itu sedang hujan, jadinya menghindari rintikan hujan? Atau memang ada sesuatu yang membuat almarhum ini merasa harus cepat masuk ke dalam Kemlu? Takutnya ada sesuatu yang mengancam begitu. Dan ada sumber yang bilang guys, kalau tas gendong almarhum dan juga tas belanja itu sebenarnya nggak ditemukan di tangga rooftop, tapi di bawah server CCTV. Kenapa bisa ditemukan di sana ya? Apa almarhum ini memang datang ke server CCTV untuk mengecek gitu? Apakah ada orang yang mengikuti almarhum? Di server CCTV ini kan otomatis akan terlihat ya di seluruh area Kemlu. Mungkin almarhum ini mau mengecek apakah benar ada orang yang mengikuti almarhum gitu, atau kalau memang benar ada orang yang mengikuti almarhum, apakah orang itu masih ada di sekitar Kemlu. Nah, dari keterangan Dion dan supir taksi mengarah ke almarhum ini memang merasa terancam malam itu. Dan kalau kita kaitkan dengan kesaksian dari Farah di poin 10 itu disebutkan kalau almarhum ADP ini pernah mengatakan kepada Farah, kalau almarhum tiba-tiba meninggal secara tidak wajar, jangan bilang kalau almarhum ini bunuh diri. Jangan-jangan itu juga merupakan petunjuk di mana almarhum ini merasa terancam. Nah, sehingga almarhum ini menyampaikan kepada rekan kerja yang mengerti tentang resiko pekerjaan almarhum ini, sehingga almarhum ini menyampaikan pesan ini kepada Farah. Jadi Farah ini mungkin dianggap sebagai orang yang cukup dekat dalam artian rekan kerja ya, yang mana Farah ini mengerti tentang resiko pekerjaan dari almarhum di Direktorat Perlindungan WNI gitu. Jadi karena almarhum ini sudah merasa terancam, makanya almarhum bilang seperti itu. Kalau misalnya almarhum ini ditemukan atau tiba-tiba meninggal secara tidak wajar, tolong percaya, tolong jangan bilang kalau saya itu meninggal karena bunuh diri. Jangan-jangan maksud almarhum ini adalah kalau misalkan saya itu tiba-tiba meninggal secara tidak wajar, tolong jangan percaya kalau saya itu bunuh diri, karena saya sudah pasti tidak melakukannya. Jangan-jangan arti dari pesan ini maksudnya seperti itu. Nah, balik lagi nih guys, di percakapan-percakapan terakhir antara almarhum dengan istrinya, mereka ini membicarakan beberapa nama gitu ya. Ada nama Pak Sam, Mbak Lena, dan juga Bu Oki. Dalam chattingan antara almarhum ke istrinya, itu ada disebut beberapa nama. Satu namanya Pak Sam, satu Mbak Lena, satu Mbak Oki. Kira-kira siapa Pak Sam, Mbak Lena, dan Ibu Oki ini ya guys ya? Tapi kalau misalkan dilihat ya dari sosmed Kedutaan Besar Helsinki, Ibu Oki ini mendapatkan penugasan baru sebagai kepala kanselerai begitu ya di Helsinki.
Jadi kemungkinan seharusnya almarhum ini berangkat ke Helsinki dan mendapatkan penugasan di sana bersama-sama dengan Ibu Oki dan Pak Sam ini. Tapi kira-kira kalau misalkan ya almarhum ini jadi berangkat ke Helsinki, almarhum ini mendapatkan jabatan sebagai apa ya? Pak Nikolai Aprilindo sebagai pengacara dari keluarga almarhum menginginkan kalau nama-nama ini, Bu Oki, Pak Sam, Mbak Lena, Dion, Farah, semuanya ini akan diperiksa kembali dengan lebih mendalam lagi untuk menegakkan hukum secara konsisten. Yosua kan pertama dianggap bunuh diri, menembak dirinya. Ada wanita, ya. Jadi diskenariokan modusnya mirip. Dan juga dilakukan penyelidikan ulang ya atas kematian dari almarhum diplomat Arya Daru ini, karena memang sangat-sangat banyak kejanggalan yang masih belum terungkap begitu ya. Dan mudah-mudahan Mbak Pita segera bisa speak up gitu ya, karena menurut Pak Nikolai keadaan Mbak Pita sampai saat ini masih dalam keadaan yang terpuruk begitu ya, karena ya seperti yang kita tahu komunikasi antara Mbak Pita dengan almarhum ini sangatlah intens gitu, setiap hari bahkan selalu gitu, melebihi dari orang yang tidak LDR, karena setiap apapun yang terjadi almarhum ini akan selalu chat dan menginformasikan kepada Mbak Pita ya. Jadi Mbak Pita ini masih sangat-sangat terpuruk, jadi belum bisa untuk memberi keterangan. Itunya istrinya tuh bercerita tuh sambil gemetar dan pokoknya sambil seperti marah, sakit hati dan nangis. Tapi mudah-mudahan Mbak Pita ini segera bangkit gitu ya, agar bisa kasus ini dibuka seterang-terangnya, karena keterangan dari Mbak Pita ini akan membuka misteri dari kematian almarhum ini. Oke guys, segitu dulu update kita kali ini ya tentang kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini guys, biar kalian gak ketinggalan update lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.